Pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek membanjiri kawasan wisata Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ya, pemirsa, pengunjung bahkan datang sejak pukul 3 dini hari guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Beginilah kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada H+1 Hari Raya Idul Fitri. Sejak subuh hingga pagi, pengunjung mulai mendatangi kawasan wisata yang ada di pantai ini. Mereka sengaja datang lebih awal untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di jalur kawasan ini. Pantai Carita dipilih karena lokasinya tak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Karena takut macet sih kalau berangkat siang atau pagi. Jadi malam aja kali ya. Sering nih ke tempat sini nih, ke Pantai Carita ini. Biasanya setiap liburan tuh kesini. Kawasan ini sudah ramai dikunjungi wisatawan sejak Lebaran hari pertama. Umumnya para pengunjung berasal dari luar kota seperti Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Kebanyakan dari luar, campur, tapi lokal lebih banyak dari luar ini, dari Bogor dan sekitarnya, Jakarta, Jabodetabek. Gimana untuk situasi saat ini, Bang? Aman, para pengunjung merasa nyaman, aman, tidak ada kejadian. Keramaian ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya puncak yang diserbu oleh warga untuk mengisi libur lebaran, kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara juga terpantau ramai. Dan ini untuk melihat suasana di PIK, kita sudah terhubung dengan Faisal Rinaldi. Ya, Faisal Rinaldi, bisa disampaikan seperti apa saat ini suasana di Pantai Indah Kapuk? Ya baik, selamat siang Pram, Agita juga pemirsa. Untuk situasi libur lebaran 23 di kawasan Aloha yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ini sangat ramai dipadati oleh para pengunjung. Bahkan dari pantauan kami sejak dibukanya tempat ini sejak pukul 10 tadi sudah ada terlihat antrean yang begitu mengular. Dan memang untuk kawasan Aloha ini merupakan tempat kuliner dengan suasana pantai layaknya di Hawaii. Dan untuk mengetahui apa-apa saja fasilitas yang ada di Aloha ini sudah bergabung bersama kami manajer operasional dari Aloha ini sendiri dengan Bapak Mardi. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Faisal. Pak, ini kalau boleh tahu Aloha ini konsepnya gimana sih Pak? Ya, Aloha ini adalah konsepnya primary culinary destination dengan konsep Hawaiian vibe. Pak, ini kan konsepnya Hawaii ya Pak, dan banyak juga masyarakat yang datang penasaran. Fasilitas yang dihadirkan di sini apa aja sih Pak? Ya, untuk fasilitas yang ada di Aloha ini kami memfasilitasi semua produk-produk F&B yang secara premium, juga ada fasilitas untuk masyarakat umum, ada musola, ada tempat santai, ada lounge, ada panggung, juga ada tempat jalan yang difabel area gitu juga, supaya mereka begitu merasa nyaman yang berada di area Aloha, Pak. Kemudian untuk masyarakat yang mau ke sini nih Pak, jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Oke, operasional kami itu dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Oke Pak, mengingat ketika memasuki tempat wisata ini kita perlu mengeluarkan biaya Pak. Kalau ke Aloha sendiri ini biayanya gimana sih Pak? Ya, untuk Aloha sendiri biayanya itu gratis, hanya parkir dan kita fasilitasi area di dalamnya semua Pak. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak, sehat selalu. Ya pemirsa, memang untuk masyarakat yang akan menikmati suasana pantai seperti di Hawaii bisa berkunjung ke Aloha yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Dan masyarakat jangan khawatir, karena jika berkunjung ke Aloha ini masyarakat tidak dikenakan biaya alias gratis, hanya diharuskan memfollow atau mengikuti akun Instagram resmi daripada Aloha sendiri. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Faisal Rinaldi langsung dari kawasan wisata Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat berlibur kembali. Pemirsa, tidak hanya di ibu kota, pemirsa, wisata kebun binatang di Surabaya atau KBS juga masih menjadi alternatif pada libur lebaran bagi masyarakat. Pada lebaran kedua, kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara ini juga dikunjungi oleh 15.000 orang. Hari kedua libur lebaran, warga padati sejumlah tempat wisata, diantaranya wisata Kebun Binatang Surabaya atau biasa disebut dengan KBS. Wisata Kebun Binatang Surabaya tidak hanya dipadati warga Surabaya saja, tetapi juga warga luar Surabaya yang antusias melihat koleksi binatang-binatang ini. Selain berbagai jenis satwa, pihak pengelola membuka berbagai wahana baru yang dapat dinikmati pengunjung, yakni Mushroom House dan Playland Surabaya Zoo.
Dalam wahana baru ini, pengunjung bisa bermain sepuasnya dengan hanya membayar tiket Rp15.000 serta berfoto bersama hewan langka. Selain itu juga ada kids zoo, tunggang gajah, tunggang onta, dan wisata perahu. Di Kebun Binatang Surabaya yang sangat menarik minat wisatawan yaitu wahana mushroom atau rumah jamur dan playland. Jadi para pengunjung yang masuk ke wahana ini cukup dikenakan tarif Rp15.000. Anak-anaknya, putra-putrinya bisa bermain sepuasnya di sini. Juga bisa orang tuanya bisa menikmati makanan atau beverage, food and beverage di sini dengan pesan di kafe yang sudah kami sediakan. Juga para pengunjung yang ada di rumah jamur ini bisa berfoto bersama. Lumayan kalau anak segini, apalagi anak saya 1 tahun, itu lagi suka-sukanya main kayak gini. Jadi membantu sekali kalau misalnya keluarga lain mau lihat hewan, kalau anaknya bosan bisa ke sini. Pada libur lebaran tahun ini diprediksi pengunjung mencapai puncaknya pada Sabtu dan Minggu 29 hingga 30 April 2023 mendatang. Diperkirakan pengunjung bisa mencapai sekitar 25.000 orang. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari ketiga libur lebaran, kawasan wisata Puncak Bogor masih dipadati oleh para wisatawan. Ya, pemirsa, di hari ketiga libur lebaran ini, kendaraan yang menuju kawasan mengalami kenaikan dari hari kemarin. Tercatat 30.000 kendaraan yang masuk sejak pukul 12 malam tadi hingga siang ini. Untuk mengantisipasi kemacetan pemirsa, Polres Bogor akan menerapkan kembali sistem one way lebih cepat dari hari kemarin. Ya, pemirsa, lalu bagaimanakah situasi lalu lintas di Simpang Gadok siang hari ini? Kita pantau bersama rekan kami Ismalia Medasari langsung dari lokasi. Halo, selamat siang rekan Ismalia. Bagaimanakah kondisi di belakang Anda? Apakah semakin hari semakin padat untuk para pemudik akan menuju kawasan puncak pada siang hari ini? Ya, selamat siang Pram, Anggi dan juga pemirsa. Hari ketiga libur lebaran ini memang diprediksi menjadi puncak arus balik atau puncak arus menuju ke kawasan Bogor ini diprediksi terjadi. Dan ini bisa kita lihat memang sejak tadi pagi sudah ada antrian kendaraan yang hendak memasuki kawasan Taman Wisata Puncak Bogor. Dan ini bisa kita lihat di belakang saya ini sudah terdapat antrian kendaraan yang hendak mengunjungi kawasan wisata Bogor. Dan memang saat ini sudah dilakukan atau diterapkan jalur one way dari arah Jakarta menuju ke arah kawasan Bogor, dan hal ini diterapkan oleh Polres Bogor guna mengantisipasi kemacetan yang terjadi saat hendak memasuki kawasan wisata Puncak Bogor. Dan memang Pram, Anggi dan juga pemirsa, ini berdasarkan penuturan dari Kapolres Bogor sendiri, ini juga memang terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan dari hari kemarin, yang dimana hari ini sejak dini hari tadi ini sudah tercatat 30.000 antrian kendaraan yang hendak memasuki kawasan Bogor, dibandingkan dengan kemarin yang hanya 25.000 kendaraan saja yang hendak memasuki kawasan Bogor. Dan untuk sistem one way ini masih situasional diterapkan dan belum bisa dipastikan sampai kapan sistem one way ini akan diterapkan. Sementara itu kembali ke studio Pram dan Anggi. Ya, Ismalia, lalu untuk para warga yang masih ingin berlibur ke kawasan puncak, ini titik mana saja yang harus diwaspadai dari kemacetan di sana? Ya baik, mungkin bisa diulang pertanyaannya karena di sini kurang terdengar, Pram. Ya, rekan Ismalia, titik mana saja yang harus diwaspadai oleh para warga yang ingin berlibur ke puncak di sana untuk menghindari kemacetan? Baik, ya, memang untuk kawasan Puncak Bogor ini menjadi salah satu kawasan wisata yang favorit bagi para wisatawan untuk bertamasya bersama keluarga tercinta, apalagi di hari libur lebaran ini. Dan untuk titik-titik di mana saja kawasan puncak ini yang menjadi titik strategis, yaitu ada di Megamendung, Pasar Cisarua, dan sekitaran Taman Safari. Pram. Baik, terima kasih Ismalia untuk informasinya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali Ismalia. Sementara itu pemirsa, di Pulau Dewata Bali sejumlah destinasi wisata menjadi incaran. Ya, salah satunya pemirsa Pantai Pandawa di Badung Selatan Bali yang menawarkan panorama pantai dengan tebing kapur yang indah.
Pantai Pandawa yang terletak di Desa Kutu Ungasan, Kabupaten Badung ini menjadi salah satu pantai yang populer di kalangan wisatawan domestik. Keindahan panorama pantai membuat para wisatawan betah berlama-lama menikmati Pantai Pandawa. Untuk memasuki pantai ini, para wisatawan harus melewati tebing kapur yang tinggi yang menambah daya tarik pantai yang dijuluki The New Kuta. Libur Lebaran tahun ini, Pantai Pandawa masih menjadi salah satu destinasi favorit. Keindahan panorama pantai dan tebing kapur menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Pantai Pandawa. Saya dari Bandung sama keluarga, terus kayak mau liburan di Bali gitu. Jadi kemarin sholat Id di sini di Denpasar, sewa hotel, terus main-main aja sih sisanya kayak ke Jimbaran dan sebagainya. Cuman 1 minggu aja sih manfaatin waktu libur Lebaran. Wisata yang unik ya karena membelah bukit ya terkenal itu, terus ada patung-patung dari Pandawa 5 gitu. Mungkin menariknya di situ dibanding pantai-pantai yang lain. Dengan lokasi yang lebih tertata rapi dan luas, membuat Pantai Pandawa menjadi destinasi wisata favorit keluarga di masa liburan Idul Fitri tahun ini. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Desa Wisata Iboi di Kota Sabang, Aceh menjadi desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Dan desa wisata ini, pemirsa, diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau paling barat di Indonesia. Penandatanganan prasasti menandai terpilihnya Desa Wisata Iboi menjadi desa wisata terbaik dari 75 desa wisata yang ikut ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Berada di wilayah paling barat Indonesia, Desa Wisata Iboi terkenal dengan kekayaan alamnya sekaligus kearifan lokal yang sangat memikat wisatawan untuk berlibur. Pada kesempatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno meninjau potensi objek wisata selam di Pulau Rubiah. Objek wisata yang kaya dengan biota laut ini menjadi salah satu ikon pariwisata di Kota Sabang. Sangat amazing, saya melihat ini potensinya premium ya jatuhnya, dan bisa dikembangkan dengan kelengkapan homestay yang lebih baik sehingga dampak terhadap masyarakatnya itu akan juga lebih kuat. Khusus Sabang itu ada daya tarik yang khas sekali seperti disampaikan tadi pagi, bahwa ini ada yang menarik yang tempat lain tidak ada, yaitu tadi kumpulan ikan dolphin. Itu tempat lain itu hanya beberapa, kok ini kan cukup banyak. Dalam kunjungannya ke Provinsi Serambi Mekah, Menparekraf juga menyempatkan diri mendatangi Desa Wisata Lubok Sukon di Kabupaten Aceh Besar. Desa wisata ini terkenal sebagai salah satu desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di tanah Rencong. Dari Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jika Anda melintas dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi, jangan lupa untuk mampir ke air terjun Lembah Anai. Ya, pemirsa, ini selain dengan keindahannya, pemirsa, letaknya yang mudah diakses membuat air terjun ini jadi tempat singgah para pemudik. Air terjun Lembah Anai yang berada di Desa Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar ini memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan. Suasana sejuk dan suara gemercik air langsung menghilangkan penat para wisatawan yang singgah. Makanya tak heran jika para pemudik dari Kota Padang yang akan menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya memilih singgah di air terjun Lembah Anai sebelum meneruskan perjalanan. Menurut saya begitu indah ya, pemandangannya udah gitu dekat dengan jalan, jadi lebih enak singgahnya kan. Dari mana mau ke mana, Kak? Dari Medan mau ke Padang. Padang. Aliran dari air terjun Lembah Anai berasal dari Sungai Batang Lurah, di mana mempunyai hulu di atas Gunung Singgalang. Air terjun ini sendiri ternyata juga masuk di kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, tidak hanya tempat wisata yang diserbu, makam pahlawan nasional juga jadi tujuan warga berziarah usai perayaan Idul Fitri. Dan sejak 1 hari Lebaran, ribuan peziarah datang dari berbagai daerah memadati komplek makam pahlawan. Para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia terus berdatangan ke makam pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Lombok Timur kemarin sore. Secara bergantian, rombongan peziarah masuk ke kompleks makam pahlawan. Mereka memanjatkan doa di pusara makam untuk meminta keberkahan ke Sang Maha Pencipta. Sejak 1 hari setelah Lebaran, ribuan peziarah memadati makam pahlawan nasional ini. Apalagi hari raya ini semakin beludak ya. Semakin banyak dari sekian penjuru dari Lombok ini yang datang ke sini. Di samping juga untuk halal bihalal. Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid merupakan ulama karismatik asal NTB. Bahkan karena perjuangannya, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 10 November 2017. Dan kini makamnya tak pernah sepi dari para peziarah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.